Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'd. Yang kami muliakan seluruh pemirsa Jabal Qubis TV yang dirahmati Allah, para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengantarkan kita hidup sehat memasuki bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah. Selawat dan salam mari kita sampaikan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya yang kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Dan salam takdim kepada yang memuliakan Allah Al-Mukarram Ustadzina Syekh Abdul Ghazali An-Naqsabandi, yang atas keizinannya pada kesempatan ini saya bisa bertemu dengan para jamaah Jabal Qubis atau para pemirsa Jabal Qubis TV saat ini. Memasuki Ramadan, tentu kita ingat pada saat kita akan memasuki, saya mengatakan bahwa masih kita meramadankan diri. Tapi jelas bahwa tatkala bulan Ramadan di dalam Al-Quran disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra walyasumhu wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Ayat ini perlu diresapi dalam kalimat yang berbunyi faman syahida minkumus syahra falyasumhu, yang mengatakan artinya barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan itu falyasumhu, hendaklah ia mempuasakannya. Oleh karena itu kita punya kewajiban pertama di dalam bulan Ramadan adalah melaksanakan ibadah puasa Ramadan sebagai memenuhi salah satu daripada rukun Islam yang 5. Tatkala kita melaksanakan ibadah puasa, tentu kita mematuhi apa yang terdapat dalam rukun puasa, syarat puasa, hal-hal kaifiat puasa dan segala yang membatalkan puasa, supaya puasa kita ini bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya sekedar menahan haus dan dahaga,
Rasulullah menyindir di dalam sebuah hadis, kam min sha'imin laisa lahu min siyamhi ilal ju' wal 'atsy. Banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan dari puasanya itu sendiri, ya, kecuali hanya merasakan haus dan dahaga. Ini juga seperti apa yang disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW, malam yada qaula zur wal amal bihi wal jahla falaysa lillahi hajatan fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang dalam berpuasa itu tidak bisa menahan diri dari perkataan zur, perkataan dusta, perkataan caci maki, perkataan menghujat, perkataan menghina, atau perbuatan yang sejenisnya, yakni perbuatan yang menghina, perbuatan yang menghujat, serta perbuatan jahil. Jadi perbuatan jahil, perbuatan yang maksiat, perbuatan yang dimurkai Allah, perbuatan yang dibenci oleh Allah, maka tidak ada Allah menghajati puasa yang model itu. Sekalipun sudah merasakan bagaimana sulitnya atau beratnya menahan lapar maupun menahan dahaga. Oleh karena itu maka kita di dalam berpuasa harus dijaga dari hal-hal perbuatan-perbuatan yang menunjukkan bahwa lisan kita, ucapan kita, perilaku kita jaga bukan hanya sekedar menahan haus dan menahan lapar saja. Inilah maka tatkala kita selesai pada saatnya hari berbuka, kita menyatakan dengan doa, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahim. Ya Allah, saya berpuasa untukmu dan beriman karena keiman kepadamu. Wa ala rizkika, dan saya berbuka atas rezekimu dengan rahmatmu ya Allah ya Rahman Rahim. Mungkinkah kalau puasa kita sampaikan kepada Allah, aku puasa untukmu, Allah menerima? Kalau memang puasanya baik, tentunya mudah-mudahan Allah terima. Tapi kalau puasa kita model yang saya sebutkan dalam hadis tadi, yang tidak bisa mengekang dari perbuatan jahil, perkataan zur, perkataan dusta, Allah tidak berhajat, tentu doa yang kita panjatkan sudah dapat kita tangkap secara akal, rasanya sia-sia. Karena sudah tahu bahwa puasanya tidak bisa mengekang dari perbuatan-perbuatan yang maksiat. Oleh karena itu maka kita dalam melaksanakan kewajiban puasa ini benar-benarlah mempuasakan diri selain dengan niat yang ikhlas karena Allah. Ikhlas juga meninggalkan segala hal-hal yang membatalkan puasa. Ikhlas juga
menjaga hal-hal yang dilarang oleh Allah, baik berupa perkataan-perkataan atau perbuatan lisan ataupun perbuatan anggota dari segala perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan pada tingkatan batiniah kita untuk berpuasa, pikiran kita, hati kita itu terjaga. Tidak ada niat-niat yang buruk atau tidak menyimpan hati-hati yang hasad, dengki, iri hati. Hati bersih, hati selamat, hati yang bisa terjaga dari perbuatan-perbuatan yang atau pikiran-pikiran yang. Demikian juga lisan kita, perbuatan anggota kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, amanah puasa ini cukup bisa kita jadikan sebagai satu pertaruhan diri kita bahwa kita itu bisa mempersembahkan nilai puasa itu akan diterima oleh Allah. Karena kata Allah, as-saumu li, puasa itu untuk aku, wa ana ajzi bihi, puasa itu adalah untukku dan sayalah yang akan memberikan upahnya. Ini menunjukkan bahwa kita bisa mempertaruhkan diri bahwa puasa kita ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, setiap geraknya kita merasa diawasi oleh Allah. Baik di tempat yang tersembunyi, tempat yang terang-terangan, ataupun di mana saja kita berada, di tempat yang terang-terangan, tempat yang tersembunyi, atau di tempat di mana saja berada, kita merasa diawasi oleh Allah. Bahwa puasa kita merupakan amanah Allah yang berusaha jangan sampai puasa kita ini ternyata tidak bisa diterima oleh Allah. Jadi ada rasa kekhawatiran. Oleh karena itu kita jaga betul puasa ini dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu apabila kita lakukan dengan sepenuh ikhlas, semata-mata mencari perhitungan dari Allah, imanan wahtisaban, karena terdorong rasa iman dan ikhlas mencari penilaian di sisi Allah, maka kita apapun yang kita lakukan, kita yakinkan bahwa perintah Allah ini mempunyai pada tingkatan tujuan puasa itu sendiri bisa membangun diri kita sebagaimana dikehendaki dalam firman Allah, la'allakum tattaqun. Semoga kamu sekalian dengan puasa akan menjadi orang yang bertakwa. Para pemirsa yang dirahmati Allah, ada hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Ada hal-hal yang perlu dijaga. Tidak hanya yang membatalkan puasa, tapi juga yang bisa membatalkan pahala puasa. Ya. Arba'atun tuqbitus shaum. Ya. Ada 4 hal yang bisa merusak puasa. Merusak puasa. Pertama, al-qalb,
berdosa. Wal khianat, dan berbuat khianat, dan bersaksi palsu, dan perbuatan yang hasad. Ini perlu dijaga, jangan sampai merusak puasa itu sendiri. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pemirsa yang dirahmati Allah, menitik beratkan dari pekerjaan puasa ini atau ibadah puasa ini, maka kita semua dalam 1 bulan penuh, konsentrasi kita di dalam puasa ini harus benar-benar yakin bahwa puasa kita ini puasa yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan puasa yang kita lakukan akan membawa pengaruh kepada pembinaan pribadi secara utuh, menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah. Terlatih dari beberapa latihan melalui ibadah puasa itu, kejujuran, amanah, demikian juga sifat-sifat kasih sayang. Menumbuhkan juga puasa akan melahirkan sebuah pembinaan akhlak yang baru, yang mulia. Demikian barangkali sepintas selalu tentang ibadah puasa yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan. Semoga apa yang kita lakukan dalam menjalankan ibadah puasa menjadi puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih mohon maaf, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya dan bermanfaat bagi para pemirsa di mana saja berada. Billahi taufiq wal hidayah wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.